datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang memberiku kelimpahan. Yesus datang memberiku kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup pulihkanku. Yesus, ku percaya. Berita Natal itu pertama sekali diberitakan kepada dunia itu di Kejadian 3 ayat 15. Sekalipun berita Natal adalah berita sukacita di mana ada intervensi kerajaan surga masuk ke dalam dunia, berita Natal juga adalah awal mula permanennya kuasa kerajaan surga masuk ke dalam kita. Berita Natal itu diumumkan pertama sekali, beritanya ya, belum kejadian. Kalau setelah kejadian pertama sekali kepada para gembala. Tapi berita itu, rencana itu diberitakan kepada para pelaku kejahatan dan iblis. Ini beritanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam bahasa Inggrisnya akan terjadi permusuhan antara benihmu dan benihnya. Dua benih bertanding. Jadi kita tidak boleh ignore ini, saudara. Ya. Karena kalau kita ignore ini, tanpa sadar kita mengignore atau kita mendiskreditkan benih firman Tuhan. Penderitaan di dalam hidup kita itu adalah keniscayaan. Pasti datang. Tapi yang menjadi masalah bagi setiap kita bukan penderitaannya, tapi fondasi yang kita bangun. Nah, fondasi yang kita bangun dalam hidup kita itu bergantung penuh kepada benih yang kita tanam. Gitu ya. Jadi berita Natal pertama intinya adalah kembalinya otoritas. Iblis kepalanya akan diremukkan. Kepala itu bicara otoritas. Ya, pikiran itu akan diremukkan. Kalau kita hanya mengedepankan yang namanya pengampunan dosa, air terjun pengampunan, itu baik dan itu benar, itu kebenaran. Tapi kita akan lemah karena kita tidak pernah belajar meremukkan kepalanya iblis. Iblis selalu ingin taruh pola pikirnya di dalam pikiran kita. Dalam bahasa Alkitab disebut stronghold, benteng. Siapa yang berdiri yang bersembunyi di balik benteng itu? Ya siapa yang membangun? Kalau kita membangun berdasarkan benih firman Tuhan, maka di balik benteng itu adalah power itu kuasa Roh Kudus. Kalau kita makan firman Tuhan, ya, kita makan firman Tuhan artinya kita berperang. Karena kata lechem roti dan laham berperang di satu akar kata yang sama. Jadi dalam kekristenan kalau kita makan firman itu artinya kita berperang. Ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada berita Natal yang inti adalah peperangan. Karena kita buka Roma 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi kita lihat, berita Natal adalah diberikan selain Allah ingin memberikan apa yang disebut dengan mengembalikan otoritas bersama dengan Tuhan, tetapi juga disertai juga dengan berbagai-bagai pemberian yang intinya kembali kepada awal mula manusia diciptakan, bahwa manusia harus mendominasi. Ya. Jadi tidak ada seorang pun di ruangan ini yang diciptakan Allah masuk ke dalam dunia hanya sekedar untuk belajar, dapat gelar sarjana, lalu bekerja, nyicil rumah, lalu ngumpulin uang pensiun, selesai. Tidak ada, itu bukan rencana original. Rencana original berita Injil pertama adalah kita hidup mendominasi. Jadi dari awal, dari kecil, di tempat ini kita diajar anak-anak kita untuk belajar menerima firman Tuhan.
Kalau kita tidak melakukan itu, kita pasti melakukan juga tapi dengan cara yang lain. Coba kalau kita sekolah, anak-anak sekolah, apa yang ada di kepala anak-anak? Pelajaran kan, matematik, bahasa Inggris, semua pelajaran dibawa. Untuk apa? Supaya bisa berhasil dalam sekolah. Terus kita bekerja, apa yang ada di benak kepala kita waktu kita datang bekerja? Semua ide-ide kreatif, semua rencana-rencana yang namanya improvement. Kalau zaman saya kerja dulu, selalu yang namanya tema improvement itu selalu ada setiap tahun. Kita dievaluasi. Supaya apa? Supaya perusahaan maju. Sampai kepada kita pensiun nanti. Semua gitu. Sekarang kita di dalam kerajaan Allah, apa yang harus ada di kepala kita? Benih yang menghancurkan pikiran iblis. Itu harus ada dari mulai anak-anak sampai kita dewasa, sampai kita orang tua. Jadi tidak ada dari antara kita yang ada di tempat ini yang dilahirkan hanya untuk menunggu pensiun dan menunggu masa tua, itu enggak ada. Kita dilahirkan untuk menggenapi perkataan Tuhan. Kita mendominasi bersama Kristus. Segala yang kita perlukan itu sifatnya ditambahkan dan diberikan bersama-sama dengan Kristus. Nah sekarang masalahnya adalah kenapa orang mengignore benih ini? Karena kurang ditekankan bahwa berita Natal yang pertama adalah pertarungan antar benih. Jadi sekalipun kita sudah anak Tuhan, kita bisa kalah juga, saudara. Kalau benihnya tidak mendominasi di dalam kepala kita. Ya, bisa kalah juga. Oleh karena itu sekarang saya ingin mengajak kita semua merenungkan peristiwa Natal yang dialami Maria, bahwa apa yang Maria alami itu harus kita lewati juga, kita harus alami juga. Karena Maria adalah salah satu figur orang yang sukses melahirkan firman Allah di dalam hidupnya. Dia direncanakan. Maria itu bukan wanita super, manusia biasa. Ya. Tapi Allah merencanakan memilih dia untuk melahirkan mukjizat atau melahirkan Mesias ke dalam dunia, dan dia berhasil. Dan kita bisa belajar bagaimana dia berhasil, kita pun bisa akan berhasil dengan cara yang sama. Karena Roma 8 ayat 32 tadi mengatakan, Tuhan akan memberikan kepada kita segala sesuatu bersama dengan dia, termasuk dengan cara bagaimana pertama kali dia masuk ke dalam dunia. Ya, sekali lagi Maria bukan orang yang spesial. Saudara tahu apa arti kata Maria? Maria itu bahasa Gerika, diambil dari bahasa Ibrani Miriam, itu artinya pemberontakan. Jadi kata Maria itu artinya their rebellion, pemberontakan mereka. Nama yang kurang bagus, saudara. Ya. Tapi Maria sendiri bukan pemberontak. Maria adalah orang yang dipilih Tuhan. Tapi arti namanya pemberontak. Alkitab itu suka bicara seperti itu, saudara. Ya. Seperti Yabes. Saudara tahu apa arti kata Yabes? Arti kata Yabes tahu? Penyakitan, sakit-sakitan. Tapi Yabes dimuliakan di antara saudara-saudaranya. Ya. Jadi apapun keadaan kita, dari keluarga apapun kita lahir, selama kita kontak sama kerajaan surga, maka itu semua bisa di-override keadaan kita yang jelek. Makanya saya katakan sekali lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan hanya untuk nunggu pensiun, itu enggak ada. Hanya untuk tunggu pulang ke surga, itu enggak ada. Kita didesain, khususnya anak-anak Tuhan, dipanggil untuk menjadi raja. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang berakhir di padang gurun. Masuk surga sih, ya, tapi tubuhnya berakhir di padang gurun. Tidak ada nutrisi, tidak mendapatkan kontak dengan kerajaan surga, cuma sekali aja waktu lahir baru, gitu. Ya. Nah, di dalam gereja Tuhan, setiap orang, setiap jemaat itu diperkenalkan oleh Tuhan kepada dirinya sendiri. Ya, sekali lagi saya ulangkan ini penting, karena saya baru saja membaca beberapa komentar di medsos dikatakan gereja harusnya menjadi tempat orang membongkar dosa. Sehingga tidak ada jemaat yang menyimpan dosa. Saya bilang, wow. Seharusnya gereja adalah tempat Allah memperkenalkan kita kepada diri kita siapa yang sesungguhnya. Dan kita selalu kaget. Dalam sejarah Alkitab, setiap kali Allah memperkenalkan kita, memperkenalkan manusia kepada dirinya sendiri, selalu mereka terkaget-kaget dan cenderung mengignore itu. Dari mulai Adam, ya, diperkenalkan bahwa dia adalah penguasa, dia masih pingin menguasai lagi Adam dan Hawa. Abraham begitu juga, Musa juga begitu, Gideon pada waktu itu sedang sembunyi di lumbung gandum, malaikat Tuhan datang, hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, kaget.
Musa pada waktu diminta untuk membebaskan bangsa Israel berdebat sama Tuhan. Kaget semua, termasuk Maria. Kita baca ya, Lukas pasal 1. Ayatnya yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara lihat, waktu malaikat datang dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan." Ini kalau kita baca ayat ini sepertinya biasa saja, padahal di sini memakai satu kata yang spesial. Dalam bahasa Girikanya, salam hai engkau yang dikaruniai itu adalah karitu. Karitu itu adalah orang yang diperhatikan Allah sedemikian rupa sehingga Allah ingin memberikan sesuatu, segala sesuatu yang milik dia menjadi milik orang itu. Itu karitu. Dan itu hanya muncul 2 kali. Pertama kepada Maria, yang kedua kepada jemaat Tuhan. Itu dikatakan di Efesus 1 ayat 6. Kita buka Efesus 1 ayat 6. Nanti kita balik lagi ke Lukas. Efesus 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan. Perhatikan, dikaruniakan, ini karitu. Bukan karis, bukan karisma. Karitu. Hanya 2 kali di Alkitab, seluruh perjanjian baru hanya 2 ayat ini. Artinya, Allah ingin memperkenalkan kepada jemaatnya bahwa saudara dan saya adalah yang dikaruniai, karitu. Kaget kan? Kalau kita tidak bisa menerima ini, kita akan bermasalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah berani menghampiri Tuhan. Kita akan menjauh terus. Ya, tapi kita lihat ya, apa yang terjadi kepada Maria, wajib hukumnya. Wajib hukumnya kita ikuti. Ya, supaya kita juga mendeliver janji Allah. Sebagaimana Maria sukses mendeliver Kristus bagi dunia, kita semua didesain, dilahirkan untuk melahirkan firman Allah dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang memiliki firman-Ku dan menyimpannya dalam hatiku, dalam hatinya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, maka aku akan mengasihi dia dan dia dikasihi Bapa-Ku dan kami akan memanifestasikan diri. Itu pertama. Di bagian lain dikatakan kami akan tinggal. Kata tinggal di situ adalah dipakai kata bilik. Kami akan menjadi bilik orang itu. Tuhan Yesus bilang barang siapa berdoa masuk ke dalam bilik. Bilik itu buatan Allah dan Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, bisa lihat benang merahnya. Bilik aja Tuhan yang bangunkan. Jadi kalau sudah dikasih bilik, kita menolak bilik itu, Tuhan enggak pernah benar karena keluar dari bilik. Balik ke Lukas pasal 1. Ayat 28 tadi, ketika malaikat itu masuk ke rumah, salam hai engkau yang dikaruniai, maka Maria terkejut, ya, terkejut semua. Kalau jemaat sekarang dibilang kau dikasih Tuhan, kau disayang Tuhan, enggak terkejut, biasa aja. Karena sudah menjadi sesuatu yang klise. Coba direnungkan kata-kata itu, ajaib sekali. Kita dikasih Tuhan. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Nah, kali ini muncul karis. Ya, bukan karitu. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, bagi Maria ini adalah hal yang paling ultimate untuk dunia. Tapi pahamilah Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap firman yang ditaruh dalam hidup kita itu juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia bermanifestasi, kita akan menjadi berkat. Dalam bagian lain Alkitab dikatakan bahwa kita dipanggil untuk diberkati supaya menjadi berkat. Jadi selalu firman Allah yang dikandung di dalam hati kita itu bermanfaat bagi orang lain. Bukan bagi kita saja, ya. Bukan bagi kita, bagi orang lain juga. Lalu ayat 34, ini yang akan menjadi pertanyaan Maria dan juga pertanyaan kita semua.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, pertanyaannya, bagaimana hal itu terjadi? Kondisiku tidak memungkinkan. Ya, kalimatnya bagaimana terjadi? Jawaban malaikat cuma dua. Yang pertama, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi jawaban pertama, engkau perlu Roh Kudus supaya janji firman Tuhan itu yang masuk ke dalam rahimmu itu bisa bermanifestasi. Jadi yang pertama, engkau perlu Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus? Untuk mengajar kita semua, membuka seluruh kebenaran. Peristiwa mengajar dan diajar oleh Roh Kudus itu disebut grace, hidup di dalam kasih karunia. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup di dalam damai sejahtera kalau yang satu kerjanya nuduh terus? Kalau Roh Kudus di dalam kita itu kerjanya membongkar dosa, tidak mungkin kita bisa hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah adalah tujuannya adalah membuat kita belajar hukum-hukum Allah. Bukan mengignore hukum. Belajar hukum. Ya. Saudara, 2 minggu terakhir ini saya bicara tentang doa, saudara. Ya. Banyak orang agak salfok dengan doa Bapa kami. Tapi kalau kita baca bahwa Tuhan Yesus ditanya, ajar kami berdoa Tuhan. Pertanyaan itu muncul setelah murid-murid melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi orang sakit, mengusir setan. Mereka tidak tanya bagaimana mengusir setan atau bagaimana menyembuhkan orang sakit. Mereka tanya, ajar kami berdoa. Maka Tuhan bilang begini, berdoalah seperti ini. Pakai istilah manner. Kalau bahasa sehari-hari, bahasa anak Gen Z sekarang, berdoalah dengan template seperti ini. Ya, yang punya komputer, buka Microsoft Word, di situ ada template membuat kurikulum vitae. Betul ya? Bagaimana nulis surat yang baik, permohonan, proposal, semua itu ada template-nya. Tapi jangan pernah kirim template itu ke HRD, saudara akan ditolak mentah-mentah, karena itu template. Kita harus masukkan substansi kita di situ. Pendidikan kita, latar belakang kita, jangan dikirim template ke sana. Tuhan Yesus ngajarin template-nya tuh ini. Kalau kita mau doakan juga terserah, boleh, tapi dijamin tidak akan banyak ada hasilnya. Karena kalau itu berhasil, Tuhan akan mengignore perkataan firman-Nya sendiri. Ingat, pertarungan benih ya. Di dalam template itu ada konsep-konsep yang lahir dari precept-precept. Masih ingat precept? Dari precept muncul konsep. Kalau precept-nya tidak lengkap, titah-titah. Precept itu titah-titah. Kalau tidak lengkap, maka konsepnya juga tidak tepat. Setiap kata di dalam doa Bapa kami, itu adalah konsep. Contoh, Bapa kami. Itu satu konsep. Bahwa Bapa adalah sumber dan Dia adalah Bapa kami. Dia Allah. Lalu diajarkan jangan kamu panggil seorang pun Bapa. Itu semua adalah ada prinsip-prinsipnya. Terjadilah satu konsep bahwa Dia Bapa kami yang di surga. Itu konsep sendiri. Dia tetap di surga, Roh Kudus di bumi. Bukan berarti Allah kita 3. Sumber kita ada di surga, bukan di kantor, bukan di gaji, bukan di THR kita. Itu satu konsep sendiri. Jadi bahan khotbah yang nggak pernah habis. Baru 2, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, baru 2. Dikuduskanlah namamu, itu konsep. Kata kudus adalah oneness, kesatuan. Bahwa kita satu dengan Allah. Kita mau terima atau tidak, itu fakta. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, dia menjadi satu roh. Kuduskan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu satu konsep sendiri. Saya khotbahkan setahun soal kerajaan. Itu konsep. Jadilah kehendakmu. Itu konsep paling banyak. Kehendak Tuhan kita sembuh. Kehendak Tuhan kita berkelimpahan. Kehendak Tuhan kita umur panjang. Kehendak Tuhan kita mati hanya sementara, turun lagi ke bumi. Itu konsep. Jadilah kehendakmu di bumi. Konsep lagi. Bumi itu bukan dunia. Ada earth, ada word. Jadi yang kita bentuk word supaya kita menguasai bumi. Di bumi seperti di surga. Konsep lagi. Sampai kata yang terakhir dari doa Bapa kami itu apa? Amin. Amin itu konsep. Karena Alkitab mengatakan datanglah Sang Amin. Itu Kristus. Kita jangan sembarangan ngomong amin. Kita rugi sendiri, saudara. Ya, itu konsep semua. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Waktu Maria tanya bagaimana itu bisa terjadi, engkau perlu Roh Kudus. 1. Yang kedua,
Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan pada hari tuanya, dan ini adalah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat yang kedua, waktu Maria tanya bagaimana janjimu atau mimpi yang kau berikan kepadaku bisa menjadi kenyataan. Pertama, engkau perlu Roh Kudus. Kedua, engkau perlu komunitas. Engkau perlu kumpul sesama orang yang hamilnya supernatural, yaitu Elisabet. Sama, kita juga seperti itu. Kita semua harus hamil firman Tuhan dalam hati kita. Karena kita dilahirkan untuk melahirkan karya Tuhan dalam hidup kita, janji-janji firman Tuhan. Jadi kalau kita kumpul sesama orang yang menentang firman Tuhan, maka bayi yang kita kandung tidak akan pernah lahir. Dijamin, saudara. Jadi karena kita tahu desain kita dilahirkan untuk melahirkan firman Tuhan, itu desain kita ya. Kita dilahirkan untuk memiliki benih yang mengalahkan benih iblis, berita Natal pertama di Kejadian 3 ayat 15, maka kita harus pintar-pintar mencari komunitas di mana benih firman Tuhan yang kita tanam bisa subur dan bisa lahir. Selama dia benih, dia akan lemah. Dia bisa dipatok burung, kalau tinggal ditabur di pinggir jalan. Dia bisa mentok terhadap batu-batu yang keras, pola pikir yang keras. Dia juga bisa dihimpit oleh semak belukar. Tapi sekali dia tumbuh, terlambat sudah. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Batu pondasi pun diangkat. Semak belukar terangkat, terpisah, akan kelihatan pisah. Makanya Tuhan Yesus katakan, ada orang menabur benih yang baik, ada yang benih yang jahat, biarin aja. Nanti setelah tumbuh dua-duanya, baru bisa dicabut, dipisahkan. Gitu ya. Dan satu lagi saudara, jangan sampai kita terpengaruh dengan perkataan orang pada akhir zaman. Tuhan akan mengumpulkan, memisahkan kambing dan domba. Gitu ya, kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba sebelah kanan. Kambing dibakar jadi kambing guling, domba masuk surga. Ya, itu perkataan itu kita harus lihat konteksnya. Tuhan sedang berbicara kepada orang Farisi. Kita bukan kambing, saudara. Kita lebih parah dari itu. Kita ular. Makanya Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 14, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Kita bukan kambing, kita ular. Natural dosa. Tapi dirubah menjadi domba. Yang kambing siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki. Jelas-jelas konteksnya di situ. Dan dibilang nanti dipisahin loh, kambing sekarang sama-sama kambing sama domba. Tidak. Kita domba, ya. Kita kambing bukan. Tidak pernah menjadi. Karena kambing itu mirip domba, tapi punya tanduk. Orang Farisi itu memang gembalannya Tuhan, tapi nanduk terus dengan ilmu pengetahuannya. Ya, itu sedikit pengetahuan mengenai kambing dan domba. Jadi yang pertama kita perlu Roh Kudus, yang kedua kita perlu pergaulan. Kalau kita tidak bergaul dengan sesama orang yang hamil firman Tuhan, kita rugi sendiri, benihnya akan mati. Ya. Dan Maria dikatakan segera dia lahir, pada waktu itu segera dia lari ke rumah Elisabet dan tinggal di situ. Elisabet sudah 6 bulan hamil dan Maria tinggal 3 bulan di situ. Setelah 3 bulan Maria kembali ke kampungnya dan itu yang saya katakan, terlambat sudah, semua tanda-tanda kehamilan sudah keluar. Makanya di Roma 8 ayat 32, kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa, kita buka sebentar lagi, sekali lagi. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kalau benih itu sudah bermanifestasi seperti Maria, benihnya itu sudah kelihatan 3 bulan kan udah mulai mual-mual, udah mulai kelihatan lah ciri-ciri kehamilan. Siapa yang bisa mengadili dia? Gak bisa. Jadi sebelum benih itu tumbuh, saya sarankan kita memilih untuk diam. Kita kumpul sesama orang yang hamil firman Tuhan. Diam saja. Bahkan kalau sudah kelihatan pun orang menolak. Lihat waktu Maria dan Yusuf jalan menjelang hari kelahiran anaknya atau menjelang hari kelahiran Yesus Kristus. Alkitab mengatakan tidak ada penginapan yang membuka tempat bagi mereka. Dengan kata lain, kalau kita merenungkan firman, akan banyak orang bilang nggak ada tempat buat mimpimu, mimpi kosong. Nggak ada tempat, cari tempat lain aja. Makanya lebih baik kita diam. Saudara, memberitakan kerajaan itu tidak mudah. Memberitakan kerajaan Allah tidak mudah. Memberitakan kebaikan Tuhan relatif lebih mudah. Ya, karena isinya pengampunan. Tapi memberitakan kerajaan Allah,
itu kita memperkenalkan, kalau saya memberitakan kerajaan Allah, saya memperkenalkan Bapak Ibu Saudara dan saya kepada diri kita siapa sebenarnya. Cenderung ditolak. Terlalu muluk. Yang penting Pak, kita sudah diampuni, kita nikmati saja. Segala sesuatu sudah disediakan Tuhan, kita nikmati saja. Kalau nggak terjadi gimana? Itu sudah rencana Tuhan. Pasti yang terbaik Tuhan berikan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, saudara. Kita tidak acting sebagaimana seharusnya. Kita ini siapa? Kita ini adalah dominator di dalam Kristus. Makanya sulit. Lebih sulit saya rasakan memberitakan kerajaan Allah dari sekedar memberitakan pengampunan dosa. Lebih mudah pengampunan dosa. Tapi mengajari kita semua termasuk diri saya untuk melakukan apa yang saya khotbahkan aja, saudara. Pressure-nya itu juga nggak ringan, saudara. Tidak ringan. Kita semua mengalami hal yang tidak enak. Sejak pandemi, semua di kita ini mengalami goncangan. Dari mulai finansial, pekerjaan, semua mengalami. Tapi apa yang Tuhan lakukan di tempat ini adalah memperkenalkan firman-Nya untuk memperkenalkan diri kita kepada siapa kita sebenarnya dalam Kristus. Itu tidak mudah. Tapi orang yang punya masalah finansial, masalah keluarga, konflik dalam keluarga, diperkenalkan kepada siapa dirinya di dalam Kristus. Itu berat. Perlu kesabaran karena melibatkan waktu. Kalau cuma melibatkan kekuatan, semua rata-rata kita punya keberanian. Karena kata strength and passion itu gairah ya. Passion and strength itu selalu hadir di dalam kita. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan time and passion. Waktu dan gairah. Ya, sekali lagi, time and passion jauh lebih powerful daripada strength and passion. Strength, kita bisa lemah sewaktu-waktu. Kita lihat keadaan gak berubah, gampang lemah. Tapi kalau kita ingat bahwa dalam segala hal ada waktunya, maka time and passion itu akan memelihara kita. Maria nunggu 9 bulan. Kita orang dunia nunggu 4.000 tahun nunggu Yesus lahir. Waktu dan gairah. Makanya firman Tuhan katakan barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan. Itu waktu. Barang siapa yang menyediakan waktu untuk menantikan Tuhan, strength datang, kekuatan datang. Tapi siapa yang mengedepankan strength akan mudah lemah. Ya, amin. Lanjut lagi ya. Setelah itu berapa waktu kemudian berangkatlah Maria, ayat 39, menuju pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elisabet, dan Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Oke, sampai di situ saja. Ketika dua orang yang mengandung firman Tuhan bertemu, selalu ada sukacita, damai sejahtera. Nah, kita berdoa di tempat ini, kita adalah orang-orang yang hamil firman Tuhan, kita saling menguatkan. Itu sebabnya ada kesaksian di tempat ini, kemudian ada pemberitaan firman di tempat ini. Kalau kita mengalami kegagalan, itu hanya sementara, kekecewaan, kesedihan hanya sementara. Tapi ingat, kita didesain untuk bergaul sesama dengan orang yang hamil firman Tuhan. Amin ya. Ya. Jadi komunitas ini, kita para pengurus dan saya di sini akan terus berusaha untuk supaya kita semua hamil firman Tuhan. Pada saatnya nanti semua memanifestasikan, sekarang sudah ya, memanifestasikan semua janji-janji Allah, semua mimpi yang Tuhan taruh di tempat ini, di dalam setiap kita, itu terjadi semua. Selalu ada tempat bagi orang yang bawa firman Tuhan dalam hatinya di tempat ini. Berita Natal pertama adalah dominion. Benih lawan benih. Benih iblis bilang, kamu diam-diam aja, tenang-tenang aja. Benih firman Tuhan bilang, dominasi. Dominasi, ubah keadaan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.